Nah, kadang saya juga begitu, cuman bedanya saya kan nggak punya. Jadi wajar kalau mereka kan kadang saya herannya kok, duh mereka banyak duit kok masih masih begitu ya. Sorry. Hai teman-teman, selamat siang dari Rural Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, siang ini saya lagi longgar banget teman-teman, makanya saya menyempatkan diri untuk cus di depan kalian ya. Di depan. Nah, mengenai beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan kapan hari untuk membahas seperti apa suka duka yang saya alami selama saya tinggal di Amerika Serikat ini ya. Apa ya teman-teman, namanya juga tinggal di negara berbeda, tentu itu ada saja suka dukanya. Nanti jawaban saya ini jangan disamaratakan kalau kalian menanyakan ke teman-teman yang berdomisili di provinsi atau negara bagian berbeda ya. Ini versi saya yang kita akan bahas di sini. Sukanya tinggal di United States atau Amerika Serikat ini. Pertama, di sini saya melihat adanya diversifikasi agama, race atau ras maupun culture atau budaya ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa melihat tiga hal yang saya sebutkan tadi sangat kentara ya mixnya atau keanekaragamannya. Sebenarnya juga tidak terlalu surprise juga teman-teman, karena saya sendiri berasal dari negara Indonesia yang keanekaragamannya juga sudah seperti itu ya. Cuman di sini itu Amerika Serikat sendiri merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak di seluruh dunia. Kalian bisa menemukan orang-orang dari suku bangsa apapun di sini ya teman-teman. Kalian bisa membayangkan seberapa mixnya atau beraneka ragamnya di Amerika Serikat itu sendiri, yang tentu mereka juga membawa culture dari negara asal, kepercayaannya, suku bangsanya ya. Tetapi meskipun begitu, di sini tidak ada yang istilahnya untuk kaum mayoritas itu mengintimidasi kaum minoritas teman-teman. Jadi nothing special ya, semua sama. Nah, yang kedua, sukanya dari Amerika Serikat ini, di sini saya menemukan istilahnya apa teman-teman ya, ketenangan dalam beribadah. Karena untuk saya sendiri ya, karena kita tinggal di pelosok ini, tidak ada yang namanya tetangga dekat terus ngegosip atau kesempatan untuk rasan-rasan itu untuk saya sendiri nggak ada di sini teman-teman. Jadi fokus aja ke diri sendiri dan keluarga. Kalaupun summertime ya bercocok tanam, fokus sama tanaman gitu aja ya. Jadi untuk pendidikannya, sekolah-sekolah umum terutama dari TK sampai SMA itu digratiskan teman-teman. Sebenarnya nggak gratis ya, karena untuk dana sekolah sendiri budgetnya berasal dari pendapatan pajak yang kita bayarkan per tahunnya ratusan juta ya. Jadi tidak ada yang istilahnya gratis di sini ya teman-teman. Sorry interrupting, suami saya biasa mengganggu teman-teman. Sukanya mengganggu. Nah, yang ketiga, sukanya saya di Amerika Serikat sini adalah untuk pelayanan umum itu cepat teman-teman. Jadi sat-set gitu ya, tidak ada istilahnya kita sampai ngantri-ngantri dari siang sampai sore ataupun dari pagi sampai sore gitu ya. Saya nggak tahu di Indonesia apa masih ada seperti itu teman-teman saat kita mengurus surat-surat. Juga untuk keadaan emergency kita tinggal call sheriff ataupun layanan 911, nanti sheriff maupun ambulan itu akan datang cepat. Meskipun kita tinggal di pelosok seperti ini, biasanya 5 menit mereka sudah sampai saat kita membutuhkan ya, termasuk pemadam kebakaran juga teman-teman. Selanjutnya, sukanya saya di Amerika Serikat ini adalah udaranya bersih. Ini pengalaman saya sendiri. Saya membawa Mbak Adel itu ke sini di umur 9 tahun saat kelas 5 SD teman-teman. Dulu di Indonesia sakit-sakitan, didiagnosa kena asma. Pemicunya adalah alergi dingin, karena di Indonesia saat tahu bediding teman-teman, kalau istilah orang Jawanya bediding itu biasanya kambuh aja Mbak Adel itu, dan kita harus ke dokter bolak-balik gitu ya. Tetapi saat kita pindah di Amerika Serikat sini, alhamdulillah tidak
kambuh lagi teman-teman. Kalau soal dingin, kurang dingin apa ya di sini di Iowa sini saat musim dinginnya sampai minus-minus gitu. Tetapi barangkali tidak hanya dari dinginnya teman-teman, tetapi lebih ke kandungan udara. Barangkali di Indonesia lebih tercemar udaranya atau polusi karena banyaknya traffic dan sebagainya itu ya. Selanjutnya yang saya suka dari Amerika Serikat tentu musimnya teman-teman. 4 musim itu cantik sekali, setiap musim ada keunikannya tersendiri. Nah, selanjutnya yang saya suka dari Amerika Serikat adalah untuk lowongan kerja. Jadi di sini itu banyak sekali lowongan kerja. Jadi alih-alih pekerja atau kita yang mencari lowongan, mereka biasanya akan nge-share pamflet-pamflet yang berisi lowongan kerja, misalnya dicari pekerja untuk posisi apa, nanti gajinya berapa, tunjangannya berapa, untuk asuransi kesehatan juga disediakan, untuk pengganti libur juga ada gitu ya teman-teman. Jadi pamflet biasanya kalau lowongan pekerjaan di Indonesia kan tulisannya umur segini sampai segini, yang sudah mempunyai pengalaman, yang tinggi badan segini gitu ya teman-teman. Tetapi di sini beda untuk pamflet apa ya, lowongan kerjanya ya. Di sini tidak ada istilahnya batasan umur untuk bekerja. Selagi kalian mampu bekerja atau mau belajar saja, insya Allah kalian bisa direkrut teman-teman, akan direkrut ya. Untuk pengalaman juga nggak require mesti apa ya, mesti berpengalaman dulu. Kalau kalian belum punya pengalaman biasanya akan diajarin. Dan juga untuk keadaan fisik ya, kayak saya yang buntel seperti ini, saya percaya nggak akan diterima kalau saya melamar pekerjaan di supermarket di Indonesia sebagai mbak kasir gitu ya teman-teman. Saya sudah pasti nggak diterima karena bodi saya yang semampai semeter nggak sampai. Cuman di sini saya bisa melamar pekerjaan misalnya di superstore ataupun di toko-toko gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang saya suka dari Amerika Serikat adalah gaya hidup masyarakatnya teman-teman. Jadi orang di sini lebih nyantai ya. Biasanya kalau di kita kebanyakan standar kebahagiaan seseorang atau kemapanan seseorang itu kalau seseorang sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan, memiliki barang-barang branded dan sebagainya itu ya. Tetapi untuk di sini meskipun orang yang memiliki uang pun jelas-jelas memiliki uang seperti tetangga saya gitu teman-teman. Saya nggak ngomongin saya karena saya orang nggak punya. Ngomongin tetangga saya contohnya, kurang apa ya mereka ya, tanahnya ratusan hektar, mesin-mesin untuk pertaniannya itu teman-teman itu miliaran wah harganya, terus sapinya ratusan ekor. Itu kan kalau di kita itu udah kaya raya ya, udah makmur sentosa. Tetapi masih saja kalau ada barang-barang on sale atau diskon di toko gitu, mereka juga masih berbondong-bondong memburu barang-barang seperti itu. Karena kadang saya juga begitu, cuman bedanya saya kan nggak punya. Jadi wajar kalau mereka kan, kadang saya herannya kok, duh mereka banyak duit kok masih begitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Selanjutnya sukanya saya dari Amerika Serikat ini adalah khususnya area di mana saya tinggal, keamanannya tinggi di sini teman-teman. Alhamdulillahnya ya, meskipun di pelosok jauh dari tetangga seperti ini, kita tidak was-was. Jadi mobil-mobil ataupun kendaraan itu nggak pernah kita kunci di pekarangan gitu aja. Alhamdulillah tidak ada yang menggondol, nggak ada genderuwo, nggak ada kuntilanak yang mencoba menggondol kendaraan-kendaraan kita teman-teman. Barangkali ini yang terakhir sukanya dari Amerika Serikat adalah di sini jalanan tidak macet teman-teman, khususnya di area di mana saya tinggal ini ya. Nanti pasti jawabannya berbeda lagi kalau kalian menanyakannya ke teman-teman yang tinggal di kota-kota besar. Untuk kemacetan di tempat kita ini paling nanti saat bulan-bulan April Mei, waktu petani hilir mudik dengan traktornya yang besar-besar ke ladang gitu, ataupun bulan Oktober, September Oktober saat mereka memanen hasil ladang, baru itu macetnya ya dari traktor-traktor yang wirawiri ke ladang itu ya teman-teman. Jadi tidak semacet seperti di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu sekarang masih ada kemacetan apa enggak, karena
juga banyak dibangun jalan-jalan tol di era Presiden Jokowi ya. Selanjutnya untuk dukanya teman-teman. Dukanya yang saya rasakan selama saya tinggal di Amerika ini adalah saya tidak bisa mendengarkan suara azan langsung dari masjid ya. Karena di tempat kita jauh dari masjid, 200 km itu PP. Bayangkan teman-teman, kita bisa seminggu sekali ke masjid ataupun sebulan sekali saja sudah untung ya. Terutama saat Ramadan seperti ini ya, mendekati Ramadan gitu. Kangen suasana kampung halaman. Selanjutnya tidak sukanya lagi adalah karena di sini itu 4 musim, makanya saya yang selalu suka bercocok tanam jadi terhalang teman-teman, tidak bisa bercocok tanam sepanjang musim ya. Itu yang bikin saya juga tidak begitu menyukai di sini. Jadi kita terhalang musim dingin, saat musim salju seperti itu, tanah saja nggak bisa dipalu, tidak mungkin banget kita bercocok tanam atau berkebun ya. Selanjutnya suami saya. Selanjutnya yang tidak sukanya dari tinggal di Amerika adalah biaya hidupnya lumayan mahal di sini teman-teman. Ya sebenarnya kalau biaya hidup itu tergantung juga pendapatan kita ya. Tapi kita yang masyarakat kelas menengah saja merasakan 4 tahun terakhir ini inflasi buruk di sini, dan itu berpengaruh sedikit banyak berpengaruh pada kita juga untuk sedikit mengencangkan ikat pinggang supaya istilahnya apa teman-teman, cukup, istilahnya bisa cukup untuk ini untuk itu ya, namanya berumah tangga teman-teman ya. Selain itu di sini juga pajaknya tinggi, jadi itu selain pajak-pajak tanah dan bangunan, pajak pendapatannya juga ratusan juta yang kita bayarkan ke pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian, itu ada pajaknya teman-teman. Nah selain itu adalah makanan. Soal makanan saya tidak bisa instan menemukan makanan-makanan Indonesia di sini yang sudah siap makan seperti layaknya di Indonesia. Kalau saya pengen bakso atau saya pengen soto tinggal beli, di sini tidak bisa. Jadi saya harus masak sendiri teman-teman. Bayangkan itu ya. Jadi kita beli bahannya saja, dan bahannya juga tidak murah tentu saja ya. Dan kita memasaknya sendiri. Untuk tinggal di Amerika Serikat bagi saya sendiri, karena kita tinggal di pelosok, tentu saja kemana-mana jauh teman-teman. Jadi harus menempuh puluhan miles untuk bisa berbelanja ya. Jadi kalau kita pengen sawi, pengen buncis, tinggal nanti nunggu tukang sayur saja lewat. Kalau di sini nunggu tukang sayur sampai saya pikun juga nggak akan datang teman-teman ya. Nggak bisa yang istilahnya, Pak ini tak ambil bayamnya ya, bayar besok ya. Nggak bisa. Nggak bisa kalau di sini ya. Jadi kalau di sini itu kemana-mana jauh, terutama saya loh teman-teman ya, nanti jangan disamarata. Makanya wajar saja kalau orang desa seperti kita itu mobilnya tidak cukup 3-4 ya teman-teman, karena memang ya resiko kalau nanti ya Allah sorry mobilnya nggak cukup 3-4, karena untuk berjaga-jaga kalaupun ada yang rusak atau harus inapkan di bengkel, masih ada yang lainnya ya. Kan nggak mungkin banget saat musim salju seperti ini kita naik sepeda motor ke kota teman-teman, di minus 20 misalnya, bisa-bisa kita jadi manusia salju sebelum sampai tujuan ya. Itu juga yang menjadi ketidaksukaan saya tinggal di Amerika Serikat ini ya. Barangkali kalau saya tinggal di kota besar gitu akan berbeda lagi ceritanya teman-teman. Apa teman-teman, tentu jauh dari sanak saudara ya. Tidak sukanya saya tinggal di Amerika Serikat ini, saya jauh dari sanak saudara, dan itu juga yang membuat kita itu kadang kangen banget untuk sering mudik. Nah teman-teman, barangkali itu saja yang bisa saya share dengan kalian untuk kesempatan hari kali ini ya. Semoga sedikit apa yang saya share, meskipun saya bawakan dengan intonasi saya yang saya nggak tahu dan juga bahasa saya yang belepotan seperti ini, sedikit banyak bisa mengobati rasa penasaran kalian yang selalu bertanya, tolong dong dibahas seperti apa suka duka yang sis alami saat tinggal di Amerika Serikat ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Itu saja teman-teman, saya sudah di
Tunggu suami saya. Terima kasih sudah menemani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.